Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yelza Setia Rahayu dengan NPM C1C019078. Saya berasal dari kelas 5C S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pada buku Dwi Martani Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, yaitu tentang kombinasi bisnis. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama itu apa itu kombinasi bisnis? Kombinasi bisnis itu merupakan salah satu cara dalam melakukan pengembangan usaha sehingga menjadi lebih besar. Pengembangan bisnis dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Pengembangan bisnis internal itu biasanya dapat dilakukan dengan membentuk entitas baru secara internal. Dalam rangka pengembangan bisnis entitas membentuk entitas anak melalui penyetoran modal secara tunai. Biasanya tujuan pembentukan entitas baru tersebut untuk membuka pasar yang lebih luas atau memperluas jaringan produksi. Misalnya itu entitas melakukan ekspansi usaha ke Timur Leste untuk tujuan kemudahan bisnis dan memenuhi regulasi di negara tersebut. Maka perlunya didirikan perusahaan dengan bentuk hukum tersendiri. Bentuk entitas baru ini juga dapat dilakukan melalui mekanisme yang namanya spin-off atau pemisahan satu unit atau divisi perusahaan menjadi entitas anak tersendiri. Melalui mekanisme spin-off, setoran modal dari entitas induk berupa aset dari divisi tersebut yang dipisahkan. Biasanya tujuan pemisahan tersebut untuk fleksibilitas dalam menjalankan usaha. Alasan regulasi yang mengharuskan menjadi bentuk hukum terpisah atau karena tujuan perpajakan. Bentuk pengembangan bisnis internal ini juga dapat dilakukan melalui kombinasi bisnis internal atau sering disebut dengan restrukturisasi entitas sepengendali. Kombinasi bisnis dilakukan oleh entitas anak yang dimiliki oleh satu entitas induk. Sebagai contohnya itu misalkan PT A memiliki entitas anak PT B dan PT C. Kombinasi bisnis dilakukan dengan menjual kepemilikan PT A pada saham PT C kepada PT B. Bentuk kombinasi bisnis tersebut merupakan contoh bentuk restrukturisasi entitas sepengendalian. Secara total tidak terjadi perubahan kepemilikan, hanya terjadi perubahan PT C yang awalnya entitas anak berubah menjadi entitas cucu. Dan pengembangan entitas secara eksternal itu biasanya dilakukan dengan membeli atau mengakuisisi entitas lain di luar entitas. Pengembangan bisnis yang sebenarnya hanya terjadi jika terjadi pengembangan bisnis secara eksternal, karena pengembangan bisnis eksternal ini benar-benar menjadikan perusahaan menjadi bertumbuh lebih besar. Perusahaan melakukan kombinasi bisnis dengan berbagai tujuan dan motivasi. Motivasi umum dalam melakukan kombinasi bisnis adalah ingin agar entitas tersebut menjadi lebih besar dan berkembang. Beberapa motivasi spesifik kombinasi bisnis itu ada 5. Yang pertama, menjadikan entitas lebih besar. Yang kedua, menghindari pengambil alihan oleh entitas lain. Yang ketiga, mensinergikan sumber daya yang dimiliki. Yang keempat, kompensasi yang diterima manajemen dikaitkan dengan ukuran perusahaan. Dan yang kelima itu untuk meningkatkan kebanggaan entitas. Yang selanjutnya di sini ada keuntungan kombinasi bisnis. Keuntungan kombinasi bisnis ini diperolehnya imbalan hasil yang lebih besar kepada pemegang saham dibandingkan pada saat entitas belum melakukan kombinasi bisnis. Biasanya kombinasi bisnis ini tercipta karena entitas mampu menghasilkan sinergi dalam kombinasi bisnis tersebut, sehingga jika entitas sebelumnya bergabung 5 dan 3, maka hasil kombinasi bisnis harus mampu menghasilkan lebih dari 8. Selanjutnya di sini kita masuk ke jenis kombinasi bisnis. Yang pertama itu ada strategi bisnis. Strategi bisnis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada integrasi vertikal. Yang kedua ada integrasi horizontal, dan yang ketiga ada konglomerasi.
kita kembali lagi ke integrasi vertikal. Integrasi vertikal itu merupakan kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang memiliki hubungan pemasok atau distribusi. Dalam integrasi ini, entitas dapat melakukan akuisisi hilir dengan melakukan akuisisi pada jalur distribusi atau akuisisi hulu dengan melakukan akuisisi pada jalur pemasok. Misalnya, entitas produsen mie instan mengakuisisi entitas produsen gandum yang merupakan bahan baku mie instan dan mengakuisisi entitas distribusi mie instan. Proses ini disebut dengan integrasi hulu. Namun, dapat juga perusahaan melakukan integrasi hilir dengan mengakuisisi perusahaan retail yang menjual produk mie instan. Mengenai transaksi hulu dan hilir, itu akan kita bahas lebih lanjut pada bab 5 nanti ya. Selanjutnya, yang kedua itu ada integrasi horizontal. Integrasi horizontal ini merupakan kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang menghasilkan produk sejenis atau produk yang berkaitan. Misalnya itu entitas produsen mie instan mengakuisisi entitas produsen kecap, saus, makanan kecil lainnya yang bahan bakunya sejenis dengan mie instan. Dan yang ketiga itu ada konglomerasi, adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang tidak memiliki hubungan dengan entitas. Hasil dari integrasi akan berbentuk perusahaan konglomerat, yaitu grup usaha dengan berbagai produk yang dihasilkan dan bergerak dalam beberapa industri yang berbeda. Misalnya itu perusahaan mie instan mengakuisisi bank, asuransi, dan perusahaan otomotif. Selanjutnya di sini bentuk entitas. Bentuk entitas ini ada 3. Yang pertama ada merger, 2 ada konsolidasi, dan yang ketiga itu ada akuisisi. Merger sendiri merupakan kombinasi bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan 2 atau lebih entitas, di mana entitas yang diakuisisi dibubarkan serta semua aset dan liabilitasnya itu diambil alih oleh pihak yang mengakuisisi. Dalam merger ini harus ada pihak yang dibubarkan dan pihak yang tetap berdiri untuk menerima aset dari pembubaran pihak yang dibubarkan. Bentuk ini sering juga disebut dengan legal merger karena secara hukum entitas dibubarkan dan bergabung dengan perusahaan lainnya. Entitas yang masih berdiri akan menggabungkan aset dan liabilitasnya dengan aset dan liabilitas entitas yang diakuisisi. Yang kedua itu konsolidasi. Konsolidasi itu adalah kombinasi bisnis yang dengan membentuk satu entitas baru yang akan mengambil alih semua aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Entitas baru tersebut baru dibuat dengan mengambil alih semua aset dan liabilitas dari entitas yang bergabung yang telah dibubarkan. Atau dengan kata lain, konsolidasi itu contohnya perusahaan A mengakuisisi perusahaan B, lalu mereka menggabungkan semua aset dan liabilitasnya dan mendirikan perusahaan C. Selanjutnya yang ketiga itu ada akuisisi. Akuisisi ini adalah kombinasi dengan membeli kepemilikan entitas yang diakuisisi. Namun, entitas yang diakuisisi tetap berdiri hanya dikendalikan oleh entitas pengakuisisi. Bentuk akuisisi ini dilakukan dengan pembentukan perusahaan baru yang bertindak sebagai entitas holding, atau pihak pengakuisisi merupakan entitas yang sebelumnya telah ada. Pihak pengakuisisi atau entitas holding ini yang dibentuk akan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangannya itu biasanya disebut dengan laporan keuangan konsolidasian. Akuisisi ini biasanya berbentuk saham. Saham yang dimiliki ketika kita membeli atau mengambil alih perusahaan yang akan kita akuisisi. Selanjutnya di sini metode akuntansi. Jenis kombinasi bisnis dapat juga dilihat dari sudut pandang akuntansi. Ada 2 metode yang dikenal dalam kombinasi bisnis. Yang pertama itu ada metode falling of interest. Metode falling of interest ini atau biasa juga disebut dengan penyatuan kepentingan. Dalam metode penyatuan kepentingan, masing-masing pihak akan menyatukan kepentingan bisnisnya sehingga tidak diperlukan penilaian ulang aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Dalam metode ini, dasar pencatatannya itu adalah nilai buku dari entitas yang bergabung. Yang kedua itu ada metode purchase.
Metode purchase ini biasa juga disebut dengan pembelian atau akuisisi. Dalam metode akuisisi, dasar pencatatannya itu adalah nilai wajar pada tanggal akuisisi. Karena kombinasi bisnis dianggap sebagai pembentukan entitas baru, sehingga dilakukan penilaian kas atas aset bersih entitas yang bergabung. Metode ini yang saat ini berlaku untuk kombinasi bisnis itu seperti diatur dalam PSAK 22 tentang kombinasi bisnis. Berbeda dengan metode penyatuan kepentingan, dasar pencatatan pada nilai wajar dalam metode ini biasanya dapat menimbulkan goodwill. Goodwill itu adalah aset tidak berwujud yang muncul ketika bisnis itu diakuisisi oleh orang lain. Harga pembelian suatu bisnis seringkali melebihi nilai bukunya. Nah, dari selisih atau kesenjangan antara harga beli dan nilai buku suatu bisnis itu biasanya disebut dengan goodwill. Selanjutnya di sini standar akuntansi bisnis kombinasi. Standar akuntansi untuk kombinasi bisnis saat ini itu diatur dalam PSAK 22, revisi 2010. Kombinasi bisnis yang telah mengalami penyesuaian pada tahun 2014. Pada PSAK 22, penyesuaian 2014, penggabungan usaha hanya menggunakan metode pembelian atau yang lebih dikenal dengan metode akuisisi. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi bab 1 buku Dwi Martani, Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, Kombinasi Bisnis. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.